Pagi, tanggal 14 Juli. Di minggu ini, aku sadar sesuatu hal yang penting banget. Bahwa aku gampang banget terdistraksi sama pendapat orang lain melalui TikTok ataupun Instagram Reels. Jadi kita bakal berhentiin dua itu. Scroll TikTok dan juga scroll IG Reels. Ataupun short YouTube. Dan juga aku bakal stop nonton motivasi-motivasi di YouTube. Karena di poin tertentu itu aku mulai pakai pikiran orang lain, bukan pikiranku sendiri. Dan itu bahaya. Jadi minggu ini aku bakal stop semua distraksi. Bahkan narik diri dari sosial, masuk IG story dan lain-lain. Itu yang pertama, distraksi. Yang kedua, saya kemarin mestinya aku harusnya bikin refleksi akhir karena dapet sebentar. Ada hal penting yang aku ke gereja dan ada sharing yang tepat banget. Apa itu? Adam dan Hawa. Adam jatuhkanlah cewek dan Salomo jatuhkanlah cewek. Itu bikin aku kayak sadar sesuatu bahwa kita ganti. Cewek. Bahwa kalau aku salah pilih pasangan, aku pasti bakal jatuh. Aku coba bakal pilih satu dan gak main-main. Itu aku harus ingatin ke diriku. Ya aku bikinnya juga refleksi supaya aku nonton. Karena bahkan Adam jatuhkanlah Hawa dan Salomo jatuhkanlah dia punya 1000 cewek. Dan ini penting banget karena sebenarnya ini di hari ini tepat sebulan aku stop semua jenis pornografi dan juga masturbasi. Dan itu tuh bikin aku sadar sesuatu karena kalau disebutin dua hal yang bikin aku rusak pada saat SMP, SMA, itu udah pasti dua hal itu. Pornografi dan masturbasi. Aku kecanduan parah banget. Dan itu bikin aku gak confidence, ngomong gagap. Bahkan gak berani lihat orang kayak gini. Aku gak berani ngomong depan kamera, gak berani ketemu orang. Dan itu bahaya banget. Kenapa aku share itu di sini? Karena menurutku bakal ada yang sama mungkin. Dan dapat sesuatu dari apa yang aku share di sini. Mungkin. Lalu yang ketiga adalah yang ketiga, judge. Ketika aku share semua hal ini di sini, ini kan dokumentari aku hidup. Itu berarti aku udah siap sama semua jenis judge dari orang lain. Karena apapun yang aku lakuin, udah pasti bakal dijudge. Itu pasti. Bahkan aku gak lakuin apapun, sebenarnya bakal dijudge juga. Jadi mending aku lakuin sesuatu, dan ya, siapa tahu bakal jadi sesuatu. Ya gak? Ini morning speech paling panjang. Tapi itu 3 hal yang intinya aku mau sampaikan di hari ini. Ini kita bolos semua. Jadi di minggu ini aku bakal stop semua distraksi. Dan aku bakal stop bahkan motivasi-motivasi. Aku cuma fokus editing. Kita lihat apakah bisa selesaiin semua file yang aku punya. Dan aku bahkan mungkin gak ikut komunitas gereja juga. Karena aku mau coba tarik hidupku tanpa komunitas ini jadi apa gitu sebenarnya. Ya, eksperimen lah. Ada yang tahu juga. Kita lagi cari vitamin D. Matahari pagi. Jam 9. Sebenarnya kalau kita jalan dikit aja, ya nggak males. Tuh di sana banyak coffee shop dan makanan juga banyak sebenarnya. Kita nggak harus gojek ataupun perlu kirim motor. Tapi emang kalau nggak ada motor susah, jadi aku udah pasti bakal kirim motor. Kalau kita mau stay di Bali ya kan. Ini kalau baki juga, aku belum cari tas juga. Aku harus pikir baik-baik sebelum beli suatu hal aku. Dan aku agak impulsif kalau nggak dipikir baik-baik, jadi harus seminggu ya. Seminggu lagi lah kalau benar-benar butuh baru beli. Beli barang seminggu, 2 minggu, kalau benar-benar butuh baru beli. So kayak gitu, itu menyelamatkan aku dari banyak hal. Aku sempat mau beli beberapa hal yang bahkan tidak benar-benar aku butuhin gitu. Jadi kita jalan ke sana. Dan ya, sebenarnya ngomong hal kayak tadi ya, kayak yang aku ngomong di depan kamera itu butuh keberanian. Karena itu kayak membongkar aku punya aib sendiri. Dan untungnya aku pemberani NPD. Aku narsistik kayak nggak NPD. Dan entah sejak kapan ya, aku juga bingung, aku udah mulai jadi confidence kayak gitu. Kan sejak aku mulai bikin vlog ini juga. Tapi bahkan sebelumnya juga, mungkin sejak aku stop berhenti memikirkan apa pendapat orang lain. Kayak aku hidup seperti
main karakter di sini. Bener kan? Di vlog ini aku main karakter ya. Dan semenjak stop semua hal itu yang aku sebut tadi, juga tambah confidence semua karena aku kayak punya full control atas diriku. Aku bisa lakuin dan bisa ngelakuin. Dan sekarang aku punya satu prinsip. Kalau aku suka, aku berhenti lakuin. Kalau aku nggak suka, aku lakuin. Makanya aku terus lakuin boxing juga karena aku nggak suka. Kan di mana ya? Enak juga kayak buku lucu. Kita lagi cari tempat makan sebentar. Dan sebenarnya dulu aku takut banget diomongin di belakang atau di judge. Tapi setelah aku pikir lagi, orang yang ngomongin di belakang udah pasti pecundang. Karena dia nggak punya keberanian ngomong di depan mukaku gitu. Dan kayak ini oke. Si makanan kita hari ini dua ayam, telur, tahu. Thank you ya. Tapi serius, nah kalian pikir lagi ya. Sebenarnya kalau nggak mungkin lah ada orang ngomong di depan muka aku, Fon, kontenmu jelek. Itu nggak mungkin ada. Itu butuh keberanian buat ngomong kayak gitu. Dan biasa orang yang ngomong kayak gitu udah pasti dia punya keberanian dan dia lakuin itu untuk bantu kita atau bangun kita gitu. Bukan buat jelekin kita. Jadi udah pasti orang yang jelekin kita di belakang udah pasti pengecut. Mentok palingan di komen gitu. Itu paling mentok. Dan setelah dipikir lagi ya maksudnya ada lagi yang kedua yaitu don't take it personal. Ini aku baca dari TED Talk, nonton di TED Talk juga. Kenapa itu penting? Karena pertama, kalau orang ngomong nih, kontenmu jelek, ya kita berarti punya tanggapan. Kita kan nggak bisa kontrol apa yang orang pikirkan kan. Kita bisa kontrol apa yang kita lakuin. Kayak contohnya, kontenku jelek, berarti kita cek, kita cross check, bener nggak dia ngomong kayak gitu? Coba, bener nggak kontenku jelek? Kalau emang iya, kita perbaiki, kita tanya, gimana supaya bagusin ya? Yang kedua, kalau kalau nggak jelek, berarti kan dia yang gila gitu. Kayak gitu, simple dan sederhana. Kayak kadang aku pikir aku terlalu mendramatisir sesuatu hal dulu. Makanya sejak aku stop mendramatisir kayak ya udah, jelek ya udah, bagus ya udah, semuanya udah aja. Ya udah. Itu jauh lebih damai. Aku stop memikirkan hal-hal nggak penting juga sih. Kayak kalau malas jadi. Karena dibanding pikirin hal nggak penting, aku mendingan tidur. Lebih sehat juga. Makan guys. Menurutku ya, kadang kita harus punya kepercayaan diri buat mengatakan enggak, kontenku bagus. Karena kadang itu penting. Kayak kalian bayangin ya, kalau Thomas Alva Edison ya, dia bikin lampu, dan ngapain sih bikin lampu? Kayak nggak usah bikin lampu ya. Terus akhirnya dia nggak coba sampai 1000 kali. Ya, dia nggak akan pernah, kita nggak akan pernah ada lampu sekarang. Ini jadi gelap, kayak pakai sunglass ini kan. Cuma maksudnya itu bukan berarti kita nggak dengerin orang lain. Itu NPD. Ya. Kita dengerin orang lain, tapi bukan berarti kita harus berhenti. Cuma kita tanya, oh ya, jeleknya di mana? Bagian apa nih yang bisa diimprove? Oh, bagian ini bisa diimprove. Oke. Jangan semua didengerin juga. Jangan. Kalau kalian tanya balik, oh ya, bagian apa yang bisa diimprove? Dia nggak bisa jawab. Udah fix, pecundang. Jangan dengerin. Ada cuma jelek aja. Jangan, itu pasti pecundang. Jangan dengerin. Maaf tadi apa yang kata kalian? Bukan kalian, maksudnya kita. Jangan kita dengerin. Ya. Aku tidak menggurui ya sekali lagi ya. Opini ku pribadi, kalian mau denger atau nggak mau denger, silakan. Aduh nggak peduli. Jadi kita sampai lagi di Cakrawala. Kita kemarin.
Saya bukan nggak peduli sih, tapi lebih ke kayak ya udahlah gitu. Makanya emosionku mati weh. Kayak aku nggak peduli apa. Ya kayak bayangin lah ya kayak ini aku jalan di nggak di mall kayak kemarin ada ribuan orang. Terus aku pikir ini pikir apa ya, ini pikir apa ya, pikir apa ya, kayak capek gitu. Ya udahlah, yang penting lah. Ya menurutku kadang ya, setiap orang itu pasti nggak dirinya benar. Dan ketika dia nilai orang ya bukan berarti itu benar gitu. Jadi saya salah. Tapi pasti dia nggak dirinya benar gitu. Kayak kalau kita debat sama orang itu udah pasti hal paling bodoh. Ya, karena orang itu pasti dirinya benar dan dia nggak akan secepat itu untuk berubah pikirannya. Dia butuh waktu hari mungkin seminggu kemudian berubah. Tapi kayak menurutku nggak worth it. Aku nggak punya waktu untuk bikin orang berubah pendapat. Itu nggak penting juga. Daripada fokus ubah pendapat orang lain, mending aku fokus lakuin apa yang aku bisa lakuin. Fokus ke apa yang bisa aku kontrol. Dibanding aku harus kontrol orang-orang yang aku nggak bisa kontrol. Dia mau pikir apa? Dan menurutku di dunia ini nggak ada hal yang benar-benar atau hal yang benar-benar salah. Jadi kayak setiap orang punya sudut pandang berbeda-beda. Dari satu kata yang sama nih, anggap apa denger ya katanya gini. Aku mau bawa charger. Jadi udah pasti kita nggak main HP seharian. Bagus lah. Jadi kita lepas aja dopamin. Paling tadi ada sedikit kesalahan ini ya. Ada statement yang menurutku agak salah. Kalau miskin jangan pacaran. Cuma pandangku adalah ketika kita miskin nggak pacaran, itu akan mempercepat punahnya suatu bangsa. Karena menurutku populasi orang miskin pasti lebih banyak dibanding orang kaya. Menurut BPS adalah 8,6%. Tapi kalau pakai data global, itu 68% penduduk adalah orang miskin. Dan kalau kalian lihat pakai itu 68% orang nggak pacaran dan tidak punya anak, itu akan mempercepat kepunahan suatu bangsa. Begitu suatu statement yang kacau. Kamu ngerti POV-nya? Kalau orang miskin kerja dulu, mapan buat pacaran. Tapi tidak segampang itu realitanya dalam suatu lapangan. Dan semuanya menjadi kaya. Kamu nggak segampang itu, udah pasti. Jadi ketika kita ngomong satu statement kayak gitu, kacau dan bahaya banget kalau ditelan mentah-mentah. Nah, bilang ketika kalian dapat suatu hal dari kita atau dari Instagram atau apa, sana baik-baik. Pilih katanya baik-baik. Bisa aja ada misinformasi. Kayak tadi aku sampaikan salah misinformasi juga. Dan apa yang aku sampaikan juga aja bisa salah. Lebih kayak gitu. Karena menurutku ya, bahkan ada kayak kita ngomong ya, ada juga orang yang dia pas pacaran miskin, terus karena dia punya pasangan jadi kaya juga ada. Ada kan? Ketika itu bukan 0%, maka ada kemungkinan ada. Jadi kayak terlalu ribet gitu kalau dipikirkan. Ini jangan dipikirkan. Sekali lagi ini hal tidak penting sebenarnya. Cuma aku mau kalian tahu dia dari semua yang aku ngomong adalah nggak ada statement yang benar-benar benar ataupun statement yang benar-benar salah terlepas dari mulut siapapun itu keluar. Karena kita semua itu manusia, jadi kita pasti bisa buat kesalahan. Mau itu orang kaya atau orang miskin, itu nggak penting. Ya, itu poin penting ya. Bahkan menurutku GPT lebih bijak, kalian lihat ya. Nih. Yang bukan masalah miskin atau enggak, tapi siap atau enggak untuk punya anak. Itu poin penting ya menurutku. Mau nggak siap jangan. Tapi kalau siap, ya walaupun dia miskin atau enggak, menurutku it's okay. Ya lagi, penting kita kalau udah siap itu harus berusaha berarti yang terbaik untuk punya anak. Kerja, cari uang. Karena susah ya kalau semua hal di dunia ini nilai pakai uang. Walaupun uang itu sepenting itu, tapi kalau nilai semua pakai uang, kita akan jadi bajingan brengsek. Nah, uang itu sebenarnya diciptakan oleh manusia. Kita tahu adalah ketika aku umur setahun lalu, kata aku nonton Timothy Ronald terus setiap hari, itu bikin otakku jadi full of motivasi. Aku nonton Timothy Ronald dan Theo Derek, full dengan motivasi, uang. Jadi bikin cari uang cepat sampai akhirnya aku mimisan. Mimisan saking produktifnya aku mimisan dan itu bikin aku sadar soal kayak, Pak, udahlah, bukan terlalu stres gitu. Yang bakal dimarahin sih, kayak gitu lah itu ya.
Dan menurutku kalau walaupun uangku habis, anggap uangku habis, eh tapi aku bahagia gitu. Ya udahlah. Yang penting kan aku nggak apa ya. Yang penting aku udah berusaha terbaik setiap harinya. Bukan jadi orang yang nggak berusaha. Soalnya aku malas-malasan dan aku miskin. Itu salah aku sendiri pasti. Cuma kalau aku udah berusaha yang terbaik dan masih tetap miskin, ya fuck gitu. Mau gimana kan? Kenapa kalian bilang nggak mungkin? Sebenarnya ada kemungkinan aja. Gitu. Ada aja mungkin orang udah berusaha yang terbaik, tapi gagal. Ada aja peluangnya. Mungkin cuma satu, jadi ada aja. Dan bisa aja kita jadi orangnya dulu. Nah, jadi jangan, aku nggak mau sembarang ngomong apa tuh gaul. Menurutku semua itu ada probabilitas ya. Kalau dia nggak 0%, berarti itu mungkin. Itu di note juga. Nih, ini datanya sekali lagi. Dari si GPT, dia udah bisa sampai kayak gini. Menurutku ya, berusaha terbaik itu bukan seperti berusaha doang. Berusaha terbaik itu artinya, aku harus pastiin besok ketika aku meninggal aku nggak nyesel. Ya aku mau lakuin apapun, aku lakuin. Itu berusaha terbaik versiku. Itu the best. Dan besok aku mau mati pun aku nggak bakal nyesel. Itu cara aku lakuin terbaik setiap harinya. Makanya aku push the limit, boxing semua aku push the limit. Aku memaksimalkan potensiku. Semuanya aku lakuin. Editing semua aku lakuin. Bukan cuma editing doang. Aku cari cara apa yang bisa dilakuin supaya bisa naik ke atas. Itu berusaha terbaik versiku. Bukan cuma bikin konten atau apa, bukan. I push the limit in every aspect. Every aspect. Itu berusaha terbaik versi aku. Kan enggak? Ini gila, aku langsung chat sama GPT. Ya kan jangan coba chat sama GPT. Tapi intinya hasil IQ ku 164 sampai 170. Metakognisi. Kata dia. Aku tanya bener gak sih? Ya, bener gak nih 170? Kata si GPT jangan terlalu percaya dia kan. Dan sebenarnya semakin aku belajar sesuatu sama GPT, sadar kalau aku semakin bodoh, semakin banyak hal yang aku nggak tahu, dan semakin banyak hal yang bisa dipelajari. Yang bikin aku kayak sadar seberapa kecilnya aku di dunia ini. Siapalah aku untuk sombong? Ya, tidak akan. Makanya aku mau tato untuk maksudnya aku tidak akan pernah sombong sama aku hidup di dunia ini. Karena aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa. Sebenarnya kenapa ya aku mau bikin bisnis online aja? Maksudnya walaupun bikin bisnis pasti aku online ataupun nggak mungkin toko offline. Kenapa? Karena aku nggak suka. Kayak aku gampang bosen. Aku mau keliling Indonesia, aku mau lihat semua hal yang indah di dunia ini. Aku mau lihat semua hal yang indah di dunia ini, semua hal gitu. Aku gampang bosen. Jadi kalau aku cuma duduk di kantor bangun bisnis jadi kaya, menurutku itu membosankan banget. Gak seru. Aku mau coba skydiving, aku mau coba snow, aku mau coba semua hal gitu. Gak suka semua. Gampang bosen. Ya, sebenarnya kalau dipikir lagi ya, makanya aku juga udah malas berdebat sama apapun. Ya, dulu aku suka banget debat. Saya kalau kalian tahu aku punya MBTI itu NTP, aku suka banget aku di debat. Tapi udahlah. Karena setelah dipikir lagi kayak gak, kita debat tuh nggak mungkin menang. Ya mending aku share aja pola pikirku apa, aku pikir apa, gini ya. Yang mau dengar silakan, yang nggak mau dengar ya juga udah, jangan didebat karena setiap orang punya pola pikir masing-masing. Gimana? Itu nggak penting gitu. Kita ubah buat apa juga? Hidup dia, bukan hidupku. Ya aku mau keliling Indonesia, keliling dunia, lihat ada apa, naik gunung, Seven Summit Indonesia mungkin, Seven Summit dunia, coba. Dan kenapa aku mau boxing juga? Karena setiap kali aku boxing, itu aku takut mati. Siapa yang gak takut mati di ring? Makanya aku lakuin. Setiap kali aku mandi di dingin, aku juga takut. Aku benci dingin. Dan kenapa aku lakuin semua hal itu? Karena aku takut. Bagiku itulah hidupku. Lagi di tengah ini, di tengah coffee shop.
Halo? Halo? Hari ini Bitcoin 122.000, BTW. Eh, Terlepas dari apapun yang aku ngomong ya, keputusan terbaik aku 2024 adalah nonton Timothy Ronald. Ya. Walaupun aku sempat mimisan dan lain-lain, sampai terlalu fokus kerja, bikin konten dan lain-lain, tapi ketika aku nonton Timothy Ronald, di sana aku jadi terbuka otakku. Semua ya. Makanya bersyukur banget nonton Timothy Ronald 2024. Aku jadi bisa beli XRP, Bitcoin. Ya, lumayan. Jadi bisa berapa lama lah di Bali. Nggak sampai beli mobil. Sport. Tapi bersyukur banget aku bisa ikut dalam wave kali ini. Kalau aku nggak nonton dia, aku nggak bakal ikut wave kali ini. Karena Bitcoin, menurutku, aset yang di dunia ini tidak akan ada siapapun yang bisa ubah. Satu-satunya aset di dunia yang siapapun sentuh nggak bisa, cuma Bitcoin. Makanya aku beli. Saya lebih banyak beli XRP dibanding Bitcoin. Dan aku beli ini juga karena Kalimasada. Jadi kalau dibilang aku nggak untung ikut akademi kripto, mungkin aku nggak beli. Aku nggak nonton kelasnya, sebenarnya aku males banget. Cuma karena aku ada dalam grup ya, dan aku jadi tahu apa kalau Kalimasada waktu itu beli XRP, aku jadi berani pede masukin banyak di XRP dan boom naik 5 kali lipat, 6 kali lipat. Thanks. Would it, got it. Ya, kurang lebih itu. Kita mau lanjut editing lagi. Kerja, cari uang, masukin Bitcoin. Itu prinsip hidupku. Woi, kita makan. Ini jam 3, jam 4 ya. Tuh, makan siang kita. 2 ayam. Wah. Apa guys, ini sambalnya aku nggak makan. Takut sakit perut. Kita mau boxing, jadi kita butuh energi juga. Ini proteinnya lumayan lah. Ini kasih ayam apa ini? Paha sama dada. Mantap. Harganya 50.000 di Shopee Shoot. Kalian mau cari ayam goreng rempah namanya. Saya lagi editing samping, kalian bisa lihat ada laptop kan di sana kan. Makan dulu guys, yang penting. Lapar banget. Makan lagi. Sebenarnya kemarin aku mau bikin lebih sinematik, cuma nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Itu kayak bukan passionku. Aku nggak suka mendramatisir suatu hal. Cuma bukan berarti nggak ada sinematik sama sekali, selalu ada. Cuma nggak se-sinematik itu. Makanya kalau kalian lihat belakang nih video yang nggak sinematik, nggak passionku sebenarnya. Kayak pada saat lakukan itu aku nggak enjoy. Ya mending keep it kayak gini. Aku mau lakuin sesuatu yang aku enjoy aja. Karena aku tahu ini bakal jadi perjalanan yang panjang banget. Aku nggak tahu kapan naik, atau mungkin aku nggak bakal pernah naik. Kalian tahu? Betul makan nih. Apa yang menjadi aku nggak bakal nyerah bikin ini sampai selamanya. Ikut anggap ya nanti contohnya aku uangku habis, nggak jadi keliling Indonesia, dan aku jadi kerja di kantoran. Aku bakal share semuanya alasannya kenapa aku lakuin itu. Dan kalian bakal lihat semuanya, aku jatuh, gini, naik ke atas, mungkin jatuh lagi ke bawah, mungkin naik lagi ke atas. Semuanya nyata, tidak ada settingan di situ. Mari kita lihat kemana dunia membawa kita. Yang penting aku lakuin yang terbaik, tiap hari, bikin goal, editing. Itulah kenapa menurutku, kadang motivator itu, dia tuh ngomong ketika sukses gitu. Dan itu semua hal tuh berbeda. Ya, ketika kita ngomong ketika kita sukses tuh gampang banget. Tapi ketika kita lagi di bawah kayak gini, kayak aku lagi start mulai sesuatu kayak gini, susah, nggak gampang. Nah, sekali lagi, siapalah aku ini bisa ngajarin orang nggak sehebat itu, nggak sepintar itu. Cuma kalau kalian mau grow bareng aku, ayo nonton bareng, kita grow bareng. BTW soal masturbasi ya, aku juga tahu seberapa susahnya berhenti itu susah banget. Bahkan 99% pria itu pernah masturbasi. Kalau kalian cek data di internet, dan yang berhenti cuma dikit banget.
Ajak aja datanya. Semua ada. Lo kenapa aku berhenti? Karena aku suka lakuin hal yang susah dilakuin. Kalau gampang, nggak seru gitu. Harus susah, kena mental, sakit, itu baru grow. Kalau nggak takut, nyaman, enjoy, itu nggak ada grow. Menurutku proses itu dibuat dari rasa sakit. Ya kalian lihat lah, seberapa labil pikiranku tiap hari berubah kan. Makanya aku dokumentasiin, karena aku mau tahu apa yang aku pikirin hari ini. Bukan apa yang harus aku pikirin, tapi apa yang aku pikirin. Makanya kalau kalian semua itu, pendapat pribadiku semua, jangan dianggap benar. Aku bukan siapa-siapa. Kaya juga enggak. Cuma orang pesen aja yang hidup di Bali. Kebetulan dengan uang sendiri. Hasil dari bekerja keras selama SMA. Saya normal. Dan lagi berusaha boxing, supaya bisa menang boxing. Karena aku pecundang yang takut dipukul. Aku takut ya dipukul. Ya aku harus lawan. Siapa yang suka dipukul itu? Gila ya. Gak ada orang yang suka dipukul ya. Bahkan saat aku tenggelam surfing ya. Besoknya kalau aku surfing lagi, itu bukan karena aku gak takut. Aku takut, aku mati ya. Dan bayangin ya, ini surfing. Papannya hilang, dan aku pengen mati, tenggelam di laut. Aku takut lah. Tapi besoknya aku surfing lagi, karena aku harus lawan takut ya. Cuma orang normal aja, gak ada hebatnya aku. Jadi kalau kalian mau cari orang hebat dan nonton video, jangan cari aku. Jangan nonton video ini juga. Karena yang aku tunjukin kalian tuh semua proses ya. Dan tidak ada yang hebat dari aku. Aduh, ini BTW tadi kita ke tapi lagi pindahin data jadi nggak ada recordnya sama sekali. Pakai HP tadi untuk recordnya jalan. Nah, BTW ini last. Kita banyak ngomong nanti jadi vlog ini ya. Kacau juga. Kenapa aku edit sendiri semuanya? Nggak lempar ke orang. Padahal kalau aku lempar ke orang bisa selesai semua cepet. Karena pada saat aku nonton lagi, ini kan sekali lagi aku bilang ini dokumentasi aku hidup. Jadi pas aku nonton lagi aku kayak merefleksi aku ngapain hari itu. Dan itu buat aku jadi growth juga secara mental dan juga secara progress. Itu kenapa aku edit sendiri dibanding aku lempar ke orang. Saya gampang kalau lempar ke orang. Dan kedua karena itu susah dilakuin. Ya, aku suka lakuin hal yang susah, aku gak suka lakuin hal yang gampang. Ketika itu gampang, ya itu. Sekali lagi aku udah pernah bilang kan kayak, ya ini kayak gitu, bye. Sama sebenarnya ini, 0 kalori. Cuma setauku, nggak boleh dikonsumsi banyak-banyak juga karena 0 kalori. Limit seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jangan terlalu berlebihan. Karena dia punya pemanis buatan, setauku ya. Itu based on GPT. Ini kita cheat day, makan ini. Ini kita sparring lawannya. Kita nggak like spar, tapi menurutku lawannya susah masuk. Itu lihat defect IQ. Padahal dia padahal pemula, tapi susah. Ya gimana cara masuknya ini? Oh ini enak sih ini makan kita. Gas. Ada diskon kalau pakai Shopee Later. Shopee Later sekarang bisa pakai QRIS. Dapat diskon 25.000 tadi ya. Temen-temen lagi tes IQ. Nggak percaya IQ ku tinggi gitu. Kita mau cek apakah GPT ini salah atau enggak. Nanti kita lihat IQ dia berapa. Kalau tinggi juga, tinggi itu mungkin dia salah. Asal sebut aja deh. 150 plus nih. Ada berapa? 125 sama 135 deh. Oke, itu 117 ya. Ini 117 aslinya. Dia kita coba lagi ya. Kita mau tes ya mungkin.
Tes kapan tes? Wise. Harus ikut yang ini. Mensa. Aku lagi ya. Mensaku cuma 100 weh, mensa. Masa dia aku diakuin global? Oh, mensaku cuma 100 sampai. Gak terima aku mensa itu, bohong gitu Masa aja. kalau di atas 150 lu harus jadi masuk ke dalam grup keanggotaan IT tinggi ya? Mensa gak terima mensa. Dia gak nilai cara pola pikir weh. Lu harus tes Mensa sama Wise tuh. Kalau Wise asli Wise. Lu cek dua-duanya. Mensa aku terlalu apa ya? Anggap kan, misalnya polanya kan 1, 2, 3 kan. Aku nilainya jadi diagonal, atas, bawah, kanan, kiri, aku nilai semua gitu. Jadi 100